Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Dewianti dengan NIM 2206055020068. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama akan memandu jalannya materi ke depannya. Tentunya pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Safira Ramadhani selaku pemateri kedua. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Halim selaku pemateri ketiga. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan juga politik, kita harus mengetahui terdapat dua jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga sebagai etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal juga dengan masa kebangkitan nasional. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan juga persinggungan budaya. Secara alamiah, baik melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia merdeka maupun pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sedangkan secara politik, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang terdapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Itu meliputi yang pertama adalah bendera negara sang merah putih, yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bangsa negara, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua Tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Coba perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama itu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kebutuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua itu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya itu perilaku jalan pintas, tindakan instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan ketiga itu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Yang keempat itu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima itu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila banyak mendapatkan tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Azyumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam sebuah kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama itu Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, dan yang ketiga itu lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Upaya untuk memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan penurunan kesadaran warga dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yakni Pancasila, warisan agung yang tak ternilai dengan diri dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Selanjutnya adalah tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Perlu mendapat perhatian apa yang menjadi penyebab masalah ini. Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Cara menghadapi tantangan terkait dan dengan memperkuat kecintaan terhadap identitas nasional. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik, tetapi cerdas, to be smart and good citizen. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara-negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahwa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Pada dasarnya jawabannya hampir sama dengan pentingnya bagi diri individu manusia. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat
melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negaranya. Bangsa tersebut tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan pertolongan negara bangsa lain. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling normal, saling pengertian, dan tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Sekian materi dari saya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang teman-teman sampaikan tadinya. Nah, pertanyaan saya itu terkait tentang identitas nasional, di mana teman-teman sekalian tadi telah menyinggung bahwa bangsa kita ini telah terpengaruh oleh bangsa asing atau bangsa dari luar negara kita itu sendiri, sehingga identitas nasional kita itu menjadi pudar atau bahkan hampir menghilang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengembalikan atau memulihkan kembali identitas nasional kita itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Salman, yaitu bagaimana cara mengembalikan identitas nasional bangsa tersebut. Jadi hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai peningkat kebinekaan dan ketunggalikaan. Yang kedua, kita harus bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kita harus selalu bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun di dalamnya kita terdapat kita memiliki banyak kebudayaan, agama, ras, dan keanekaragaman yang lainnya. Namun dari keanekaragaman tersebut sebenarnya kalau disatukan dalam sebuah wadah bisa menjadi kekayaan yang besar dan saling melengkapi dan memajukan bangsa Indonesia. Yang keempat, kita juga harus menanamkan sikap demokrasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa memandang bulu dari segala sektor bagi seluruh warga negara Indonesia. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Astuti, perwakilan dari kelompok 5, akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana peran pemerintah dalam merespon atau mengatasi segala bentuk tantangan terhadap identitas nasional? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Resti Astuti, yaitu bagaimana pemeran pemerintah dalam merespon atau mengatasi segala bentuk tantangan terhadap identitas nasional. Jadi, bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menyadarkan pentingnya identitas nasional dan memperkuat negara adalah dengan mengajak orang di sekitar kita untuk ikut menerapkan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari diri kita masing-masing, di mana kita dapat menambahkan rasa cinta tanah air dan patriotisme dengan mengikuti kebijakan seperti Paskibraka. Jadi, adapun untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan sebuah upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa. Salah satunya dengan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah bisa memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal seperti pemersatu nasional. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.